sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Tiga, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud Anies Baswedan dengan menyatakan, meminta kepada pemegang kekuasaan untuk lebih serius membenahi hukum di negara kita ini? Ini kan berkaitan dengan pernyataan Anies Baswedan setelah Tom Lembong divonis oleh pengadilan 4 tahun lebih penjara. Kalau Anies Baswedan mengatakan pemegang kekuasaan, itu tentu saja yang dimintanya Prabowo. Bukankah hakim itu di bawah kekuatan hukum itu? Kan kita dibagi 3 ini: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prabowo kan cuma eksekutif. Kalau yang legislatif kan DPR, hakim, MK, dan MA, terus hakim ke bawah itu kan di bawah yudikatif. Berbeda dengan Prabowo. Tunggu dulu kawan-kawan. Anies tidak salah. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas vonis Tom Lembong itu adalah Prabowo saat ini. Loh, kok begitu? Inilah himbauan Anies itu sebenarnya kepada Prabowo. Bukankah katanya Tom Lembong ini dikriminalisasi oleh Jokowi? Ya, itu kekuasaan yang lama. Tapi kekuasaan yang sekarang itu adalah Prabowo. Dan konten-konten Anies mengatakan begini, untuk meminta Prabowo untuk lebih serius untuk mengurus masalah hukum ini, membenahi hukum kita yang centang perenang. Artinya, hei Prabowo, secara kasarnya, benahi ini hukum ini. Atau yang lebih kasar lagi, jangan kriminalisasi Tom Lembong ini. Kenapa begitu? Mari saya jelaskan kepada kawan-kawan. Hal yang paling ditakuti oleh seorang hakim, kita berbicara hakim bukan jaksa dengan polisi lagi sekarang. Karena jaksa dengan polisi itu adalah di bawah langsung oleh Prabowo, di bawah eksekutif. Hakim yang paling ditakutinya adalah dipecat atau malahan dipenjara kalau dia berbuat salah. Salah menurut siapa? Salah menurut yang lebih tinggi dari dia. Salah menurut atasan dia. Karena dia bekerja sebagai hakim, profesi dia sebagai hakim. Dipecat itulah adalah yang paling ditakuti hakim. Sekarang kita tentu saja bertanya, siapa yang bisa memberhentikan dan mengangkat seorang hakim? Kalau kita lihat di sini yang mengangkat dan memberhentikan, kita fokus kepada memberhentikan. Itu adalah presiden. Ada di situ ketua Mahkamah Agung, ada di situ ketua KY. Kita berbicara ketua-ketua aja, Komisi Yudisial, dan ada di situ ketua MK. Kita berbicara lembaganya langsung, pimpinan pasti punya otoritas tersendiri. Artinya untuk memberhentikan seorang hakim atau mengangkat seorang hakim itu ada butuh berapa tanda tangan? Presiden, ketua MA, ketua MK, ketua KY. Di sini nampak kayaknya peran presiden hanya seperempat dari memberhentikan hakim. Tapi kita tengok lagi. Oke, presiden seperempat wewenangnya. Kemudian ada seperempat lagi, ketua MA. Siapa yang memberhentikan ketua MA? Ternyata itu adalah presiden karena usulan dari Hakim Agung. Siapa yang bisa memberhentikan Hakim Agung? Itu adalah presiden juga. Berarti di sini sudah masuk seperempat wewenangnya, berarti sudah 2/4, berarti sudah separuh wewenang dari presiden untuk menentukan memberhentikan hakim. Sekarang ada ketua KY. Siapa yang mengangkat dan memberhentikan ketua KY? Ternyata presiden dengan persetujuan DPR. Di mana saat ini DPR dikuasai oleh Kim Plus di bawah otorisasi Prabowo. Apapun yang diusulkan Prabowo, disuruh berhentikan ketua KY, hari ini langsung berhenti ketua KY dengan disetujui oleh Kim Plus. Berarti lagi presiden yang menentukan. Presiden itu adalah Prabowo. Berarti sudah 3/4 wewenang Prabowo memberhentikan hakim. Sekarang yang terakhir, yang seperempat lagi, Hakim MK atau ketua MK. Di MK ini unik. Hakim MK yang 9 orang, cuma 9 orang hakim di MK itu. 3 orang langsung diangkat oleh presiden. 3 orang lagi dari DPR, usulan DPR. Memang semua menetapkan nanti presiden. 3 orang lagi dari Mahkamah Agung. Coba kita periksa. Kalau yang 3 orang yang diangkat presiden diberhentikan juga oleh presiden sebenarnya kan? Itu udah jelas loyal kepada Prabowo. Yang 3 orang yang di DPR ini harus persetujuan Kiplus. Di bawah Prabowo lagi. Kita ingat, ketua MA dipilih atau diberhentikan oleh Prabowo juga kan? Presiden kan sekarang? Artinya apa? Ke-9 orang hakim MK itu adalah di bawah Prabowo. Artinya harus mengikut kepada presiden.
Sesederhana itu kan. Kalau sempat 3 orang tidak diusulkan oleh ketua MA yang di hakim MK itu, bisa-bisa ketua MK-nya kan dipecat oleh Prabowo. Mekanismenya sudah saya jelaskan tadi kan. Siapapun yang menjadi ketua MK ini, tidak masalah. Itu adalah orangnya presiden. Apa artinya di sini? Hakim itu patuh kepada presiden. Artinya keputusan Tom Lembong itu mematuhi perintah presiden. Kalau seandainya tidak mematuhi perintah Prabowo, besok pagi hakim yang menjatuhkan vonis kepada Tom Lembong tidak sesuai dengan arahan Prabowo, dia akan dipecat, minimal dimutasi atau diturunkan. Karena keseluruhan mekanisme mengangkat dan memerintahkan hakim itu ada di tangan Prabowo sekarang. Kenapa bisa begitu? Karena ada lumpuhnya peran DPR untuk mengawasi presiden. Seharusnya kalau ada berimbang kemarin, PDIP sekarang kan ada 110 orang di kursinya, kemudian ada kemarin koalisi perubahan, itu bisa berimbang, bisa dipengaruhi masalah keputusan ini. Kalau tidak adil menurut koalisi perubahan, tidak adil menurut PDIP misalnya, kasus Hasto, bisa dipermasalahkan. Kalau sekarang tidak, artinya keputusan ini adalah keputusan Prabowo, vonis ini adalah vonis Prabowo. Makanya Anies mengatakan, meminta kepada penguasa. Siapa penguasa yang dikatakan Anies Baswedan? Itu adalah Prabowo. Tak salah Anies mengatakan begitu. Rusaknya hukum, rusaknya semuanya ini nanti ekonomi segala macam, itu di tangan Prabowo. Kalau di sini kalau dilihat oleh para pengamat, Prabowo masih cawe-cawe, masih mengakomodasi kepentingan Jokowi. Karena Tom Lembong sangat erat kaitannya dengan perselisihan antara Jokowi dengan Tom Lembong, di mana Tom Lembong masuk ke barisan Anies Baswedan yang tidak disetujui oleh barisan Jokowi sebelum Pilpres kemarin. Artinya sekarang, walaupun pemerintahan sudah berubah, Prabowo ternyata masih dikendalikan oleh dari pihak sana. Apalagi ketua MA-nya sekarang ini adalah orang yang berada di situ selama ini. Selama 10 tahun di bawah kendali Jokowi, sekarang pun masih orang yang sama yang diletakkan oleh Prabowo di situ. Seharusnya bukan hanya menteri-menteri dari Jokowi yang dibuang oleh Prabowo, ketua-ketua Mahkamah Agung, ketua KAY, ketua-ketua semua itu harus dirubah. Agar apa? Agar keadilan itu bisa tercipta, rasa keadilan bisa diterima masyarakat. Kalau kasus Tom Lembong, saya mendukung ucapan Anies Baswedan. Kecewa, udah pasti. Dan meminta Prabowo juga untuk membenahi hukum di kita ini yang sudah carut marut sekarang ini. Terima kasih.